Naklukin hatinya Rehan setelah 36 kali datang ke rumahnya ditolak mentah-mentah guys. Tapi tenang, karena aku orangnya pantang menyerah, aku akan terus berusaha biar hati Rehan bisa nerima aku. Salah satunya dengan cara ini guys. Nah hari ini rencananya aku mau datang ke rumahnya dan aku bakalan bawain sesuatu yang pastinya Rehan bakalan suka banget. Berhubung Rehan suka banget sama nasi sisa semalam, jadi aku mau langsung olah aja guys. Sebelum kita eksekusi nasi sisanya biar lebih kuat menghadapi kehidupan, kita angkat beban dulu ya guys. Dan lanjut, tinggal kita ulek aja nasi sisanya, kemudian cetak pakai cetakan beruang kayak gini. Kemudian hasil cetakannya kita ambil ya guys. Nah nasinya tinggal kita celup-celupin aja ke dalam larutan yang udah kita bikin sebelumnya. Kemudian angkat dan pindahkan ke baskom. Biar nggak ada perpisahan antar bahan, lanjut tinggal kita satuin aja ya guys. Bikin semuanya reunian. Biar nasinya ini lebih halus, lanjut aku mau blender aja sampai semua bahannya tercampur merata. Tapi tenang, nggak cuma itu. Di sini aku mau tambahin juga bahan-bahan yang lainnya. Ada puyuh terigu, gula manis, dan juga biar lebih berwarna, aku mau tambahin juga pewarna ungu kayak gini. Biar lebih satset, lanjut tinggal kita mixer aja sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, setelah jadi adonan kayak gini, karena masih ada yang bergerinjil, aku mau lanjut saring ya guys, sampai adonannya halus kayak gini. Dan baru inget, udah 365 hari jelly warna hijau ini dianggurin di kulkas guys. Biar jelly hijaunya ini segar lagi, lanjut tinggal kita bilas aja di cairan bening kayak gini. Kemudian angkat, lalu sayat-sayat biar bentuknya lebih estetik. Dan tumpukin deh di atas talenan kayak gini. Nah, karena jelinya ini ketebelan, jadi aku mau bikin lebih tipis dan dipotong-potong sekenanya. Kalau udah, tinggal kita siapin aja butiran warna-warni, kemudian tumplekin ke dalam cairan penyejuk jiwa yang udah ngebelek-belek, lalu rebus sampai matang. Sambil nunggu, kita lanjut ke adonan yang udah dianggurin tadi. Nah, langsung dituang aja ke dalam pan anti lengket. Kita bikin kulit kayak gini guys. Oke, untuk sagu mutiaranya juga udah mateng. Lanjut, tinggal kita tuang aja sagu mutiaranya di atas kulit yang udah dibikin tadi. Kemudian gulung-gulung sampai jadi dadar gulung kayak gini guys. Dan untuk jelly hijau yang udah kita potong-potong tadi, kita satuin di dalam satu wadah dengan bubur mutiara, susu evaporasi, dan juga susu kental manis. Lalu aduk sampai jadi minuman seger kayak gini guys. Udah deh, tanpa menunggu lama, langsung kita sajikan aja yuk ke dalam gelas es kayak gini. Asli guys, kalian wajib coba. Selain bikinnya gampang, ini tuh nyegerin banget. Dan gak lupa untuk dadar gulung mutiaranya langsung kita belah aja. Dan siap untuk dikirim ke rumahnya Rehan. Semoga dia suka ya guys. Rumahku. Udah dari beberapa hari yang lalu aku mikirin mau masak apa buat menyambut kedatangan keluarga kakak ipar. Kebetulan tadi pagi abis belanja bahan makanan ke pasar, sekalian buat masak menu kesukaannya kakak iparku yang pastinya gak bakal bisa ditolak. Pertama-tama mau aku cuci dulu satu buah kol sampai jadi terpecah belah kayak gini. Lanjut tusuk satu persatu kolnya pakai garpu sambil dibilas lagi dengan air sampai bersih. Biar gak berceceran air, langsung keringkan aja kolnya di atas wajan yang udah dipanasin sebelumnya. Kalau udah setengah kering, masukkan ke dalam cetakan bergelombang dan sulap sampai jadi 98 irisan kol. Selanjutnya aku punya telur ajaib yang aku beli di warung dan ternyata isinya adalah cabai. Jadi mau aku bungkus aja pakai daun pisang sambil ditusuk di kedua sisinya, lalu simpan di kulkas selama 1, 2, 5 detik. Langsung angkat dan buka bungkusannya, ternyata berhadiah daun bawang yang udah diiris, jadi bisa lebih menghemat waktu dan tenaga. Di sini udah ada yang nyediain irisan sosis dan karena terlanjur nyaman, jadi mau aku sulap lagi jadi butiran bakso. Sebanyak 4 butir baksonya mau aku tusuk aja pakai sumpit kayak gini biar gampang waktu dipotong. Berhubung kelamaan, jadi aku sulap lagi sampai banyak potongan baksonya, lalu satukan dengan sosis yang tadi. Di wajan berbeda, kalau menteganya udah meleleh, masukkan sosis dan bakso sambil diaduk. Tambahkan irisan kol, cabai merah, juga daun bawang, lalu gabungkan lagi sampai rata. Masukkan sebaskom nasi putih dan biar rasa masakannya lebih lezat, di sini aku pakai Sasa bumbu nasi goreng Jawa yang berkalsium dan beromega dengan terasi, ebi dan kecap khas Jawa. Resep otentik satu-satunya di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini biar steril aku mau rebus dulu 59 pieces tusuk sate. Lanjut tusukkan ke atas dada ayam filet dan potong sampai jadi 6 bagian sama rata.
rata. Berhubung potongannya terlalu besar, jadi mau aku potong-potong lagi aja sampai jadi ukurannya kecil. Terus masukkan 5 buah dada ayam filetnya ke dalam tusukan sate dan ulangi sampai semua ayamnya habis tak tersisa. Selanjutnya biar makin enak, kita buat bumbu olesnya. Di sini aku pakai 3 saset saus tomat, secukupnya saus sambal, juga merica bubuk. Dan biar rasa bumbunya lebih otentik, aku pakai sasa bumbu ungkep ayam kalasan dengan gula Jawa dan rasa yang manis, gurih, khas bumbu tradisional ayam kalasan. Nah, bumbu sasa bisa jadi apa aja kayak bumbu ayam kalasan, gak cuma buat ayam goreng atau ayam panggang, tapi bisa buat sate juga loh. Sementara itu, di wajan terpisah, lelehkan terlebih dahulu mentega secukupnya sambil diratakan ke permukaan wajan. Lalu panggang satenya sambil dibalur lagi pakai bumbu yang tadi. Gak lupa satenya dibalikan dulu sambil dibalur lagi dengan bumbunya sampai rata di kedua sisinya. Kalau matangnya udah merata, langsung aja sajikan rasa otentik dari nasi goreng juga sate ayamnya. DBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Kemarin Papa Rehan telepon aku, katanya nanti hari Sabtu mau ke rumah. Aku beneran bingung banget karena aku nggak tahu kenapa papahnya tiba-tiba mau ke rumah aku. Karena aku beneran pengen kelihatan anak yang suka masak di rumah. Jadi di sini aku langsung bikinin aja makanan kesukaan papanya Rehan. Karena biar papanya Rehan nyangka kalau aku anaknya rajin banget. Jadi di sini tanpa pikir panjang aku langsung olah aja makanannya. Padahal tiap hari kerjanya aku cuman tiduran, nonton drakor, dan juga makan. Aku jarang bantu-bantu mama di rumah karena di rumah udah ada yang bantu mama aku sekitar 25 orang. Karena udah banyak banget yang bantuin mama aku, jadi aku memutuskan untuk berdiam diri aja di dalam kamar sambil menonton opa-opa Korea yang ganteng-ganteng banget. Dan pas aku datang ke dapur dan aku masak, sekeluarga beneran kaget banget karena aku beneran gak pernah masak sama sekali. Bahkan ini untuk pertama kalinya aku nyalain kompor. Karena ini momen langka banget, jadi satu keluarga aku mengabadikan momen ini. Ada yang foto-foto, bahkan ada juga yang bikin video. Karena aku beneran malu banget, jadi di sini aku masaknya saset banget dan hasilnya beneran enak banget. Kalian jangan lupa coba di rumah ya, dan jangan lupa untuk nonton live Devi, join sekarang. Kemarin Papa Rehan telepon aku, Hari ini tiba-tiba aja aku lagi pengen banget makan tempe, tapi Rehan malah ngasih aku ikan. Daripada disimpan sayang, jadi mending aku goreng aja. Dan ternyata itu adalah tempe yang aku idam-idamkan. Rupanya Rehan benar-benar tahu apa yang aku mau. Langsung aja aku goreng tempenya sampai kecoklatan. Pindahkan ke dalam baskom bersamaan dengan es batu kristal juga air, lalu tutup dan akan aku sulap menjadi 35 pieces percabean duniawi. Kalau cabenya udah dibersihkan, lanjut saring dan akan aku masukkan 35 pieces cabenya ke dalam chopper. Ada cabai hijau, cabai merah, dan cabai setan. Setelah ditambahkan bawang merah dan bawang putih, lanjut akan aku chopper dan ulek secara bersamaan. Aku pakai Mitochiba Food Magic Chopper CH200 by mitochiba.id seharga Rp729.000. Terdapat 2 mug ukuran 2 liter dengan 8 mata pisau dan 700 ml dengan 2 mata pisau. Juga terdapat whisker untuk pengocok telur dengan mesin berteknologi Tornado Power yang dapat menggiling daging, bumbu, dan es batu dalam hitungan detik, dan dayanya hanya 300 watt. Cukup menguras tenaga dan waktu ya kalau bikin sambal pakai cara diulek kayak gini. Kalau pakai chopper tinggal tekan aja dan tunggu deh. Bisa dilihat kan hasil cabai yang diulek lebih bertekstur, sementara hasil cabai yang dicopper jadi lebih halus. Bikin sambal pakai chopper aja karena lebih hemat tenaga dan waktu, jadi nggak perlu diulek. Apalagi pakai Mitochiba Food Magic Chopper CH200. Selanjutnya pindahkan sambal ke mangkok dan tambahkan penyedap rasa sambil dicampur aduk. Tuang minyak panas, lalu gabungkan kembali dan pindahkan ke dalam wajan panas, lalu tumis sampai harum. Setelah sambalnya matang, lanjut pindahkan ke dalam wadah dan tutup rapat. Bisa langsung disajikan atau disimpan di dalam kulkas ya. Sementara itu, tempe yang udah digoreng sebelumnya akan aku belah dulu jadi beberapa bagian sama rata. Setelah jadi 5 bagian, susun di atas tatakan. Siap
Siapkan terlebih dahulu alat pemecah berbagai masalah, lalu masukkan tempenya dan tinggal ditekan aja alatnya sampai tempenya jadi hancur lebur kayak gini. Ulangi step by stepnya sampai semua tempenya habis tidak tersisa. Kalau semua tempenya udah terpecah belah kayak gini, lanjut pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan tepung terigu yang sudah diayak sebelumnya menggunakan corong merah dan juga air sambil dicampur aduk sampai merata. Dengan penuh kesabaran, tetap gabungkan lagi sampai adonannya jadi kalis. Kalau adonannya udah merata kayak gini, langsung aja cetak pakai sendok nasi dan goreng di dalam wajan dengan minyak panas. Kalau tempenya udah matang kecoklatan, langsung angkat dan tiriskan. Selanjutnya di wajan berbeda, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah sampai harum. Masukkan tahu kubus juga 150 pieces toge dan beri sedikit penyerap rasa sambil dicampur aduk sampai matang. Dan langsung sajikan gorengan tempe, tumis tahu, nasi hangat, dan sambalnya. Mulai sekarang bikin sambal mending pakai chopper aja karena lebih hemat tenaga dan waktu, jadi nggak perlu diulek. Ada Mito Chiba Chopper, nggak butuh yang lain. Yuk buruan samaan, order now, super recommend.